Saat ini saya sedang berada di Salsa Beach Hotel, akan menghadiri rapat kerja ke-1 Himpau di Kabupaten Serang, yang tentunya rapat ini digelar dalam satu periode, itu adalah 2 kali dalam setahun, yang bertujuan untuk menghasilkan program yang bersinergi dengan program kerja pengurus pusat, pengurus wilayah, dan disinergikan dengan pengurus daerah di Kabupaten Serang. Yuk kita ikuti perjalanan rapat kerja daerah ke-1 Himpau di Kabupaten Serang.
Laporan Ketua Pelaksana Rapat Kerja Daerah ke-1 Himpaudi Kabupaten Serang tanggal 2 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Kabupaten Serang, yang saya hormati Ibu Ketua Pengurus Wilayah Himpaudi Provinsi Banten, yang saya hormati Ibu Ketua Himpaudi Kabupaten Serang, yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan pengurus daerah dan pengurus cabang Himpaudi Kabupaten Serang, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas keridoannya kita semua dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti Rapat Kerja Daerah atau Rakerda ke-1 Himpaudi Kabupaten Serang. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk melaporkan kegiatan ini. 1. Dasar pelaksanaan. 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpaudi. 2. Keputusan Rapat Himpaudi tanggal 18 September 2021 di Tunjung Peja. 2. Tujuannya melakukan konsolidasi, evaluasi dan pemantapan program-program kerja untuk tahun berikutnya agar organisasi Himpaudi semakin kuat dan kokoh, profesional dan mandiri. 3. Waktu dan tempat kegiatan. Rapat Kerja Daerah ke-1 Himpaudi Kabupaten Serang diselenggarakan pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 bertempat di Aula Serbaguna Salsa Beach Hotel Kecamatan Cinangka. Kegiatan rakerda ini dimulai dari pukul 8 sampai dengan selesai. 4. Tema Rapat Kerja Daerah ke-1 Himpaudi Kabupaten Serang adalah mewujudkan organisasi Himpaudi yang profesional, mandiri, dan bermartabat. 5. Peserta dan undangan. Peserta dan undangan pada kegiatan Rapat Kerja Daerah ke-1 Himpaudi Kabupaten Serang berjumlah 81 orang yang terdiri dari 2 utusan pengurus cabang dari 29 kecamatan, 13 pengurus daerah, dan 10 undangan. 6. Sumber dana. Sumber dana berasal dari Kas Himpaudi Kabupaten Serang dan swadaya pengurus cabang Himpaudi Kabupaten Serang. 7. Penutup. Tamu undangan yang saya hormati, rekan-rekan pengurus daerah yang saya cintai, dan seluruh peserta rapat kerja daerah yang saya banggakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, baik moral maupun material, sehingga kegiatan Rapat Kerja Daerah ke-1 Himpaudi Kabupaten Serang tahun 2021 insya Allah kami harapkan dapat terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang sesuai dengan keinginan dan harapan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Daerah ke-1 Himpaudi Kabupaten Serang kami sampaikan. Mewujudkan organisasi Himpaudi yang profesional, mandiri, dan bermartabat. Satu visi, satu aksi, satu dedikasi. Himpaudi Jaya! Himpaudi Jaya! Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Saya doakan ibu-ibu yang menjawab salam saya suaminya setia. Begitupun bapak-bapak yang menjawab salam saya istrinya berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kabid PAUD dan Dikmas Kabupaten Serang, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau selalu mendapatkan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kasih Dikmas, alhamdulillah beliau juga hadir di tengah kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Ketua Himpaudi Provinsi Banten, Ibu Dr. Hajah Yaya Rukiah MPD, yang alhamdulillah beliau selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kita semua sehingga kita bangga menjadi guru PAUD. Kita doakan Bu Haji Yaya selalu diberikan kesehatan, memperjuangkan kita semua guru-guru PAUD seprovinsi Banten. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati serta saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu Ketua Kecamatan beserta pengurus yang alhamdulillah hari ini hadir tepat waktu untuk mengikuti kegiatan rapat kerja daerah 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, karena saya sayang teman-teman semua di sini, saya hadirkan Bapak kita dari BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, selamat datang Bapak BPJS dari Ketenagakerjaan untuk perlindungan kita semua sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidik Himpaudi Kabupaten Serang. Dan juga sebentar lagi kita akan kehadiran dari Dinas Perikanan, yang insya Allah beliau juga mitra kita yang akan memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Dan tak lupa juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul semuanya diberikan kenikmatan sehat walafiat dalam acara rapat kerja daerah Rakerda ke-1 Himpaudi Kabupaten Serang tahun 2021 dengan tema mewujudkan organisasi Himpaudi profesional, mandiri, dan bermartabat. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, terutama kita sebagai tauladannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid, Bapak Kasih yang telah hadir di acara ini, dan juga kepada Ibu Ketua Himpaudi Provinsi Banten beserta pengurus yang sudah hadir, yang semangat meskipun kegiatan ini jauh, alhamdulillah semua bisa hadir. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ketua Panitia beserta pengurus yang telah bekerja gigih mempersiapkan untuk kelancaran dan kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya ucapkan terima kasih
kepada Bapak Ibu Ketua Kecamatan yang telah meluangkan waktunya, tentunya tenaganya, pikirannya, dan loyalitasnya untuk Himpaudi. Ini adalah bukti bahwa teman-teman semua Bu Haji cinta Himpaudi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman semua dijadikan ladang ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kegiatan Rakerda ini sangat penting sebagai wadah pembelajaran berorganisasi sesuai dengan ADART pasal 20 ayat 3 dan juga amanah organisasi selain untuk menyusun program kerja jangka panjang. Dalam Rakerda ini juga akan dibahas kalender kerja tahunan, rencana kegiatan di bidang Litbang Himpaudi Kabupaten Serang akan mengadakan diklat bagi pendidik PAUD yang bekerja sama dengan Himpaudi Provinsi Banten. Mudah-mudahan diklat berjenjang ini bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD di Kabupaten Serang. Selanjutnya di bidang humas, kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Kabupaten Serang. Dan untuk menurunkan angka stunting, kami bekerja sama dengan Dinas Perikanan. Kami juga punya UMKM guru-guru PAUD yang alhamdulillah sudah ada di depan, nanti terakhir bisa Bapak Ibu lihat dan juga beli ya. Insya Allah itu dari tangan-tangan guru-guru PAUD kita Pak Ibu ya. Juga kita di sini bekerja sama dengan Ekoperasi Provinsi Banten ya. Kami punya juga UMKM guru PAUD yang bekerjasama dengan Ekoperasi Provinsi Banten. Mudah-mudahan Bu Haji dana pinjamannya itu segera cair ya Bu Haji ya, karena teman-teman sangat menunggu untuk memajukan usahanya di bidang UMKM guru-guru PAUD. Saya selaku Himpaudi berharap mudah-mudahan semua program Himpaudi Kabupaten Serang berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Tentunya dengan kekompakan dan dukungan dari ketua-ketua kecamatan beserta pengurus Himpaudi Kabupaten Serang. Selanjutnya mudah-mudahan kita semua berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya ketua kecamatan diberikan kesabaran, kemudahan dalam memimpin Himpaudi di kecamatan dan tentunya saya minta doa semoga saya dalam memimpin Himpaudi Kabupaten Serang selalu diberikan kesabaran, kesehatan dan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi, jangan lupa kita tetap jaga prokesnya sampai acara ini selesai. Insya Allah acara ini selesai sesudah duhur, mungkin jam 1 atau jam 2. Maka dari itu kita semua jaga prokesnya, tetap jaga protokol kesehatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi, Himpaudi, Himpaudi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Ketua Pengurus Himpaudi Provinsi Banten, Ibu Dr. Yaya Mulia. Yang kami hormati Ibu Ketua Himpaudi Kabupaten Serang. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Dikmas bidang Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, yang kebetulan pada hari ini saya ajak untuk
mengikuti acara pembukaan Rakerda Himpau di Kabupaten Serang. Sekalian barangkali memperkenalkan bahwasannya struktur bidang Pondikmas itu terdiri dari seksi PAUD, pendidikan anak usia dini, itu seksi yang menangani dan mengolah terkait dengan urusan pendidikan anak usia dini. Yang kedua itu seksi pendidikan masyarakat. Ini Pak Taufik Saleh, beliau adalah selaku kepala seksi. Beliau menangani terkait dengan pengolahan program kesetaraan, ya, baik itu program kejar paket A, kejar paket B, ataupun kejar paket C. Jadi bagi bapak dan ibu yang barangkali punya saudara, punya kerabat, ya, yang tidak berkesempatan menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan formal karena sesuatu alasan, misalkan alasan ekonomi, ya, ataupun alasan akses yang sulit ditempuh di pendidikan formal, itu bisa diakomodir oleh program pendidikan formal melalui pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Dan yang kami hormati serta kami banggakan Bapak dan Ibu-ibu peserta rapat kerja daerah organisasi Himpaudi Kabupaten Serang. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam rangka mengikuti pelaksanaan rapat kerja daerah ke-1. Pada kali ini pertama kali melaksanakan Rakerda untuk organisasi Himpau di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan tentunya pelaksanaan ini bisa berjalan lancar. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kepada kita senantiasa panjat curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, pada kesempatan ini barangkali kami dari Dinas Pendidikan tidak akan menyampaikan panjang lebar terkait acara di sambutan ini, namun tentunya apa yang diminta oleh Pak Ibu Ketua Pengurus Kabupaten Serang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan terkait dengan pendidikan anak usia dini. Namun pada kesempatan ini sebelum saya sedikit menyampaikan terkait bagaimana kebijakan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Serang, tentunya pertama saya memohon maaf dan menyampaikan permohonan maaf serta salam dari Bapak Kepala Dinas. Pada kesempatan ini beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita semua di sini dalam rangka mengikuti acara pembukaan Rakerda 1 Himpau di Kabupaten Serang. Di waktu yang sama beliau ada kegiatan terkait dengan pelaksanaan seleksi calon pengawas SD, SMP, dan TK se-Kabupaten Serang yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ciruas. Oleh karena itu beliau mengharapkan tentunya pelaksanaan rapat kerja ini tetap bisa berjalan lancar. Yang berikutnya kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, ya, atas pelaksanaan rapat kerja daerah ini. Kita tahu bahwa Rakerda ini tiada lain adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua Himpau tadi, yaitu dalam rangka pembelajaran organisasi, dan tentunya juga adalah dalam rangka menjalankan amanat organisasi, seperti itu. Tentunya di dalam Rakerda ini juga adalah bagaimana nanti disusun program dan kegiatan untuk paling tidak dalam jangka panjang sesuai dengan kurun kepengurusan ataupun dalam jangka pendek 1 tahun ke depan. Kami berharap tentunya dalam penyusunan program kerja ini Bu Lela, ya, itu memuat terkait dengan bagaimana peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalitas guru-guru PAUD. Seperti disampaikan oleh Bu Lea tadi, bahwa dalam rangka peningkatan program kapasitas dan
profesionalisasi guru PAUD itu akan diadakan kegiatan pelatihan dan bitek-bitek. Kami sangat mendukung bila mana program ini bisa dilaksanakan, dan tentunya ini bisa bekerja sama dengan Himpaudi di provinsi ataupun Himpaudi di tingkat pusat. Begitu juga barangkali dengan kami Dinas Pendidikan selaku mitra organisasi Himpaudi. Tentunya perlu kita ketahui bahwa sebagus apapun gitu kan ya, program kerja itu dibuat, disusun, kalau tanpa dukungan dana, saya yakin itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya barangkali berharap kepada jajaran pengurus Himpunan Kabupaten Serang untuk bisa menggali potensi organisasi Himpunan Kabupaten Serang, serta barangkali bisa menjalin kerjasama dan membuat MOU dengan dunia usaha yang ada di Kabupaten Serang, gitu, dalam rangka tentunya barangkali mendukung pelaksanaan program kerja yang nanti disusun. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua Himpunan Kabupaten Serang bahwa saat ini akan diupayakan untuk menjadi kerjasama dengan Dinas Perikanan ya, terkait barangkali nanti ada penanganan kaitannya dengan program stunting ya di lingkup anak usia dini. Juga tadi disampaikan bahwa menjadi kerjasama juga dengan BPJS untuk perlindungan tentunya tenaga-tenaga pendidik yang ada di PAUD. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi terkait dengan jaringan kerjasama ini. Selanjutnya Bapak Ibu kami hadiri yang kami hormati, terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dalam kaitannya di bidang pendidikan anak usia dini, ini tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi isu-isu strategis yang ada di pendidikan anak usia dini Kabupaten Serang yang memerlukan perhatian dan penanganan. Yang pertama adalah di Kabupaten Serang ini masih rendahnya angka partisipasi pendidikan anak usia dini, terutama di usia 3 sampai dengan 5-6 tahun. Data yang ada pada kami, angka partisipasi PAUD di Kabupaten Serang usia 3-6 tahun itu masih berada pada kisaran 36,25%. Ini masih sangat jauh dan di bawah rata-rata APK PAUD usia 36 secara nasional. Kalau tidak salah, APK PAUD nasional itu berada pada kisaran kurang lebih 60%. Ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana upaya kita siswa-siswa di usia PAUD ini bisa semuanya diakomodir di satuan PAUD yang ada. Selanjutnya, kalau berbicara APK, tidak hanya APK di usia 3-6 tahun, tapi kita juga mengukur dan menghitung angka partisipasi PAUD dalam rangka SPM yaitu pada usia 5-6 tahun. Alhamdulillah, kalau melihat APK pada usia 5-6 tahun sesuai dengan tuntutan standar pelayanan minimal itu sudah mencapai 85% pada posisi akhir tahun 2020. Ini tentunya bagi Kabupaten Serang cukup membanggakan. Kenapa? Karena memang ini sudah di atas rata-rata nasional. Ini juga tentunya bagian dari implementasi program wajib PAUD di usia 5 dan 6 tahun. Dan saya yakin bahwa APK PAUD target Kabupaten Serang 100% sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan RPJMD itu bisa tercapai. Ya tentunya dengan dukungan kita semua. Itu adalah terkait dengan isu strategis yang perlu kiranya menjadi perhatian pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Yang kedua yaitu masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik anak usia dini pada wilayah di Kabupaten Serang. Dari jumlah guru PAUD sebanyak 1.000
46 guru PAUD yang ada di Kabupaten Serang ini baru 38% kurang lebih itu yang sudah memiliki kualifikasi S1 kependidikan. Itu pun kami belum menginventarisir apakah S1 tersebut sudah sesuai dengan tuntutan bahwa PAUD itu harus memiliki S1 kependidikan AUD gitu ya, anak sedini, atau memang hanya seluruhnya S1 kependidikan seperti itu. Namun demikian tentunya syarat minimal S1 itu menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh semua guru, baik itu dari jenjang pendidikan anak usia dini ataupun juga pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu kami berharap tentunya ke depan gitu kan, guru-guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi minimal S1 ini bisa berupaya ya meningkatkan kualifikasinya dengan cara barangkali menempuh perkuliahan yang ada di Kabupaten Serang ya, yang sudah ada di setiap perguruan tinggi negeri dan swasta. Itu harapan kami. Yang berikutnya yang menjadi isu strategis ya, yang perlu menjadi perhatian Kabupaten Serang di bidang pendidikan ini adalah masih rendahnya sarana dan prasarana PAUD ya, baik dari sisi jumlah ataupun kualitasnya. Di Kabupaten Serang berdasarkan inventarisasi kami ini, kalau bicara gedung milik sendiri untuk PAUD ini ternyata lebih sedikit dibanding gedung PAUD yang menumpang atau sewa gitu ya. Harapan kami tentunya ya mudah-mudahan nanti ke depan gitu kan ya, para lembaga satuan PAUD gitu dalam ini pengelolanya bisa berupaya gitu kan ya, untuk dari sisi sarana ini bagaimana bisa memiliki gedung sendiri gitu. Di samping itu juga terkait dengan alat permainan edukatif yang memang boleh dibilang ini juga masih cukup kurang Bu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah masih rendahnya kompetensi pedagogik guru atau pendidik anak usia dini, terutama dalam implementasi pengembangan kurikulum. Itulah 4 isu ya strategis yang perlu mendapat perhatian oleh kita semua, terutama barangkali Dinas Pendidikan selaku pengampu bidang pendidikan yang turut ikut serta untuk bagaimana isu-isu tersebut bisa ditangani walaupun istilahnya secara bertahap. Terkait dengan persoalan atau isu tersebut, Dinas Pendidikan mengambil kebijakan yang pertama yaitu dalam rangka peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru PAUD. Alhamdulillah di Kabupaten Serang pemerintah daerah ya melalui Dinas Pendidikan dan Kabupaten Serang telah menganggarkan ya pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi S1 PAUD ya untuk tahun 2020 dan 2021 ini sebanyak kurang lebih 3.092 orang. Inginnya kami kurang lebih 370 orang ya. Untuk peningkatan kualifikasi ini Pemda ya menyediakan dana kurang lebih 1,8 miliar per tahun untuk 371 guru-guru PAUD yang sedang menempuh pendidikan S1-nya di perguruan tinggi yang ada. Tentunya kalau melihat dari jumlah yang ada ini memang masih sangat-sangat kurang ya dibandingkan dengan jumlah guru yang PAUD. Ya mudah-mudahan ke depan gitu kan ya, bila nanti anggaran memungkinkan kita akan berupaya untuk meningkatkan pemberian program beasiswa ini. Berikutnya juga dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru PAUD, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan itu memberikan insentif kepada guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Serang.
melihat jumlah guru PAUD di Kabupaten Serang sebanyak, kalau tidak salah, ada kurang lebih 4.066 orang ya, itu kita memberikan insentif kepada sejumlah kurang lebih 3.090 orang pada tahun 2021 ini kan, ya. Dengan jumlah anggaran per guru per bulan itu 150.000. Memang ini boleh dibilang ukuran yang kecil ya, gitu kan ya, kalau melihat ukuran per orangnya. Tapi ketika itu dikalikan sejumlah 3.092 orang ya, kali 12 bulan kali 150 itu pemerintah daerah harus menyediakan anggaran kurang lebih 5,8 miliar. Ini anggaran yang cukup besar sekali ya untuk pemberian insentif guru PAUD di Kabupaten Serang, walaupun nilainya boleh dibilang masih sangat kecil ya, 150 bulan. Mudah-mudahan ke depan kita juga berupaya bila mana nanti anggarannya memungkinkan ini bisa dialokasikan untuk kenaikan. Berdoa saja lah ya, mudah-mudahan anggarannya memadai kan. Tapi ya saya salut ya Bupati Kabupaten Serang, Ibu Tatu yang begitu memberikan perhatian penuh ya, termasuk di polahan pendidikan langsung ini dengan memberikan beasiswa dan insentif guru PAUD. Yang berikut yaitu terkait dengan peningkatan sarana ya. Kita juga di Kabupaten Serang ini dalam rangka meningkatkan sarana prasarana PAUD, yaitu memberikan bantuan melalui aplikasi Serang Open ya. Walaupun tentunya bantuan yang sudah dan sedang berjalan ini belum sepenuhnya menjangkau ya lembaga-lembaga PAUD yang ada dalam rangka meningkatkan sarana prasarananya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami juga berupaya menjalin kerjasama, berkomunikasi dengan Kementerian Dikbud melalui Direktorat PAUD, yaitu bagaimana Direktorat PAUD bisa memberikan bantuan ya berupa sarana atau alat kepada lembaga PAUD di Kabupaten Serang. Alhamdulillah berkat komunikasi dan jalinan koordinasi yang intens dari Dinas Pendidikan dengan Kementerian Dikbud dalam PAUD pada tahun 2020 ya, ada beberapa lembaga PAUD kurang lebih barangkali 10 PAUD yang sudah mendapatkan bantuan, baik itu bantuan untuk UGB, unit gedung baru ataupun untuk penambahan ruang kelas baru. Tentunya itu harus bersyarat untuk mendapatkannya ya, seperti itu. Sekalipun artinya PAUD itu sudah berdiri dan belum memiliki gedung sendiri dan ada keinginan ya untuk mendapatkan bantuan gedung ya, sepanjang bisa memenuhi syarat minimal tanahnya itu 300 meter persegi, insya Allah itu akan kami bantu untuk mengupayakan pembangunan gedungnya. Itu syarat minimal ya untuk mendapatkan bantuan UGB. Kalau untuk mendapatkan bantuan RKB, yang penting legalitas dan kepemilikan lahan itu jelas, dan ada lahan kosong yang bisa dikembangkan untuk pembangunan ruang kelas baru. Insya Allah akan kami upayakan untuk membantu Bapak Ibu selaku pengelola PAUD. Berikut untuk mengatasi permasalahan terkait dengan masih rendahnya ya masih rendahnya kompetensi pedagogik di lingkungan guru-guru PAUD ada. Kami berupaya yaitu melaksanakan bimbingan teknis ya kepada guru-guru PAUD, walaupun barangkali ini juga hanya sebatas artinya belum menjangkau semua guru PAUD ya, terkait dengan peningkatan dan pemahaman terkait dengan kompetensi pedagogis ini. Pada tahun 2021 tahun ini insya Allah kami akan mengadakan BINTEK terkait dengan pengembangan kurikulum muatan lokal yang sasarannya adalah
guru-guru PAUD sebanyak kurang lebih 50 orang. Nanti ada utusan ya dari guru PAUD dari Kabupaten Serang per kecamatan untuk dapat mengikuti BINTEK kurikulum muatan lokal. Kenapa ini mengambil kurikulum muatan lokal? Memang ini menjadi sebuah keharusan di Kabupaten Serang terkait dengan pengembangan bahasa ya, bahasa terutama bahasa Jawa Serang. Itulah nanti yang akan kami laksanakan kaitan dengan pengembangan kurikulum muatan lokal terkait dengan pengembangan bahasa Jawa Serang di Satuan PAUD. Itulah terkait dengan beberapa isu strategis yang ada di Kabupaten Serang yang pada akhirnya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kabupaten Serang mengambil beberapa kebijakan dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan persoalan dan isu strategis yang perlu mendapat perhatian kita semua. Itu saja barangkali dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja daerah 1 Himpunan Kabupaten Serang. Semoga pelaksanaan rakerda ini berjalan lancar dan tentunya menghasilkan program dan kegiatan yang benar-benar real yang bisa dilaksanakan. Itu saja barangkali dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak sambutan dari Ketua Himpoudi Provinsi Banten kepada Hajah Dr. Hajah Yaya Ruhiyah MPD. Disilakan sekaligus berkenan untuk membuka acara Rakerda Himpoudi ke-1 tahun 2021 ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Bapak Kabid dan didampingi oleh Bapak Kasih, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Himpoudi Kabupaten Serang, luar biasa. Dan tak lupa di sini ada mitra ya, mitra dari Himpoudi Kabupaten Serang, ada Bapak dari BPJS, Bapak dari Dinas Perikanan, betul ya? Aplaus dulu dong. Tak lupa ini kami juga membawa bukan staf ya, kalau di Himpoudi itu nggak ada staf, jajaran pengurus ya, jajaran pengurus Himpoudi Provinsi Banten. Ada Bapak Iksan, monggo berdiri. Wah, ini yang mungil dan imut. Kemudian ada Ibu Siti, bidang Kesra, silakan Ibu Siti. Dan tak lupa yang kami banggakan ini yang grassroots paling bawah Pak, Ketua Kecamatan dan jajaran pengurusnya. Aplaus semua, 29 kecamatan ya. Jadi inilah wajah Himpoudi Kabupaten Serang. Hari ini kita melihat bahwa semangatnya luar biasa ya. Pertama tentunya ada kata yang paling indah kita ucapkan, dihaturkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Alhamdulillah. Itulah tanda kesyukuran kita bahwa hari ini kita bisa hadir di tengah rakerda yang luar biasa yang digelar oleh Himpoudi Kabupaten Serang. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami tidak akan berbicara banyak, tetapi inti dari rakerda ini adalah ini, ya. Jadi kita berpedoman pada kitabnya ADART-nya Himpoudi. Jadi dasar daripada pelaksanaan rakerda ini adalah anggaran dasar dan rumah tangga Himpoudi pasal 20. Ibu dan bapak disuruh ke sini ngapain, ya kan? Pakai seragam rapi, itu ada itunya apa? Ada aturannya.
Jadi kita tidak sebenarnya kumpul, tapi sedang membicarakan bagaimana wadah ini sebagai wadah pendidik PAUD se-Kabupaten Serang, jadi betul-betul memikirkan untuk kemajuan, satu, organisasi, dua, untuk kemajuan pendidiknya. Karena ini menjadi wadah pendidik anak usia dini. Nah, apa saja yang mau kita kerjakan? Yang pertama, sesuai dengan pasal 20 ini adalah membahas tentang program kerja. Jadi, kesini semua sudah dapat ini ya? Sudah dapat pedomannya? Oke, nanti dibagikan ya. Jadi kita mengerjakan ini berdasarkan aturan. Jadi tidak semata hanya kumpul biasa, tapi mengajukan program kerja. Yang berikutnya adalah tema. Tema hari ini mengambil tema apa, Bu? Mewujudkan organisasi Himpaudi yang profesional, mandiri dan bermartabat. Kalau sudah seperti ini, Pak Kabid udah profesional belum nih menurut Pak Kabid? Dalam upaya. Artinya profesional itu betul-betul menjunjung tinggi aturan dan terus meningkatkan apa yang menjadi potensi kita di organisasi. Yang berikutnya mandiri. Jadi Pak, alhamdulillah nih. Jadi kita itu belum mendapatkan bantuan apapun ini Pak. Jadi kemandirian ini menjadi penting. Alhamdulillah. Nih yang punya villa ternyata ini adalah punyanya pemilik PAUD ya. Oke, kakaknya ya. Jadi bersinergi ini jadi kitanya. Tepuk tangan dong, mana nih? Jadi tak ada rotan. Oke. Jadi tidak ada yang susah Himpaudi itu sebetulnya kalau mau profesional. Sumbangan Pak kita. Nah, jadi artinya kemandirian ini dari kita sendiri dulu. Kalau nggak dari kita sendiri, dari siapa? Kita harus bangga dengan organisasi kita. Jadi kita harus mulai mengagungkan, menguatkan organisasi kita. Dan tentunya setelah kita menempuh profesional mandiri, tentunya akan ada bermartabat. Ya, kita minta-minta baik aja. Bung Aing mah jadi sorry ya. Jadi hari ini kita tunjukkan bahwa kita bermartabat. Tunjukkan dulu, ntar pada noleh kan. Nah, alhamdulillah tuh BPJS datang, Dinas Perikanan, alhamdulillah mau gandeng kita ya. Siapa? Cegah stunting ya Pak. Kita akan melakukan di tingkat provinsi melalui PAUD HI-nya, Holistic Integratif. Ini bentuk sinergisitas yang akan kita bangun bersama. Yang pertama, terkait dengan organisasi. Betul, hari ini kita akan membahas program kerja organisasi terkait dengan apa? Atribut kita hari ini kita memakai baju Himpaudi. Kita tegakkan bahwa Himpaudi ada seragam naon cenah. Nah, jadi seragam kita nasional itu adalah yang biru ini. Berapa hari ini Ibu Yaya atribut pakai batik? Hari ini adalah Hari Batik Nasional. Oke. Ya. Dan tentunya kami juga sudah provinsi sudah mempunyai batik provinsi. Jadi memang ini tidak ada yang punya selain provinsi Banten. Banggalah menjadi warga negara provinsi Banten. Untuk itu, ini bagian ya, sengaja kami bawa tuh melalui koordinator Kesra. Jadi mumpung ada, bawa ya untuk disebarluaskan ke anggota. Siap? Ya, oke. Berikutnya terkait juga dengan organisasi, mohon terkait iuran dan KTA. KTA sedang berproses untuk menuju KTA yang versi baru digital. Digital baik, non digital. Nah, alhamdulillah nih. Jadi teman-teman nanti sedang berproses, nanti kita ada bintek sendiri mengenai digital KTA. Kemudian berikutnya terkait dengan Litbang. Nah, tadi sudah ada disebutkan bahwa akan menjawab 4 isu strategis, ya Pak. Yang pertama adalah S1 yang belum semuanya linier. Kemudian banyak juga yang masih SMA bahkan paket C. Ya, apa-apa. Ini kita menjadi tantangan kita bersama. Nah, kami dengan diklat berjenjang ini akan mengentaskan juga Pak.
Jadi kalau bayar misalnya langsung S1 bayar, itu mahal. Jadi kalau sudah punya sertifikat diklat berjenjang, itu akan dihargai 1 semester dan akan dikonversi. Kalau misalnya udah punya sertifikat diklat lanjut, berarti masuk di semester ketiga. Mau? Oke, kalau mau ini sebarkan ke anggota kita, jangan didem sendiri ya Bu. Nah ini kita sudah bekerja sama, Himpaudi sudah bekerja sama dengan LPD Amanah. Karena semuanya dari GTK Kemdikbud itu telah meluncurkan namanya diklat berjenjang moda daring. Jadi semuanya online. Dan cuma berbayar Rp400.000, dicicil 4 kali sampai mendapatkan sertifikat. Mohon dicatat. Catat ya Bu. Dan kita resmi kalau di atasnya sudah ber-MOU, PW Himpaudi ber-MOU dengan LPD Amanah, dan ini akan ini dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pak akan soan ya. Karena kita sudah melihat fasilitasnya, fasilitas LPD Amanah itu seperti apa. Jadi silakan buka, klik di Himpaudi Banten TV sekarang, like, share, dan subscribe. Serius Pak, buka, ayo buka dulu, biar Ibu percaya bahwa kita sudah sudah bekerja sama dengan LPD Amanah. Bapak Kabid juga boleh Pak buka kita dengan Himpaudi Banten TV Pak. Iya, soalnya saya minta juga like Bapak Kabid dan Bapak kasih ya. YouTube-nya, YouTube, klik YouTube, ketik Himpaudi Banten TV. Nah, ini sarana untuk bagaimana informasi organisasi bisa tersampaikan. Jadi kalau misalnya ada yang lebih murah, mohon maaf ya, itu belum dijamin sertifikat, itu kita agak ragu ya, karena kami berprinsip lambang Himpaudinya ini nih mahal. Karena ini kalau misalnya tidak ada terjadi apa-apa dengan anggota kami siap membackup ya. Tapi kalau misalnya Himpaudinya tidak ada di sana, kami mohon maaf karena kita adalah organisasi yang terstruktur dan taat kepada aturan ADART. Ya, itu siap kecamatan ya. Nah, sudah dibuka? Ya, sambil nonton ya Bu ya nanti ya. Nah, kemudian kami ingin juga menjaga bagaimana pendidik PAUD itu berkualitas melalui selain pendidiknya lembaganya. Pak, Ibu tolong catat baik-baik. Kami telah mengirimkan surat kepada Bapak Gubernur untuk meminta piala bergilir kepada Gubernur Banten untuk lomba lembaga profil terbaik PAUD se-Provinsi Banten. Nah, siap-siap ya. Ini Pak Kabid ini membantu dinas nih Pak dalam rangka menyeleksi di tiap kecamatan ada PAUD terbaik enggak. Nah, nanti yang menyeleksi itu PC. Pesertanya dari PC. Kalau Kabupaten Serang karena banyak jatahnya 1 saja per PC. Nah, kalau yang sedikit kayak Kota Serang kan cuma 6 Pak, kasihan amat nanti kita kagak menang dong. Artinya gitu tuh ya. Jadi cuma 6 kecamatan, ini 29 gitu loh. Setiap kecamatan itu adalah 1 lembaga PAUD terbaik yang dibuat videonya, dilombakan. Jadi videonya dari profil ya, akreditasinya, sarana prasarana tadi Pak yang tadi disebutkan itu, di dalam rangka meningkatkan mutu lembaga PAUD di Provinsi Banten. Nah, strategis banget nih dengan isunya punya Dinas Pendidikan ya, karena memang kita harus meningkatkan APK dan meningkatkan mutunya. Nanti akan kita kirim secara resmi bersurat ke PC dan akan kita siarkan ke mana-mana ya. Berikut juga karena di sini Pak, karena sekarang sudah mulai semuanya online, jadi kami akan membuka kelas literasi digital. Nah, jadi kenapa ada diklat moda daring? Karena nanti diklat berjenjang itu tidak ada yang tatap muka.
Ya, nanti kalau tatap muka paling di daerah 3T yang kagak ada sinyal. Ya. Serang nggak ada ya Pak ya? Nggak ada ya. Nah kemudian beberapa kerjasama juga sudah kami lakukan, dan tentunya ini menyambung dengan kerjasama terkait dengan bidang Kesra. Tadi Litbang ya, jadi kita Litbang akan melakukan peningkatan untuk kualitas pendidik PAUD melalui diklat berjenjang. Nanti ketika amanah juga akan menyalurkan kemana setelah Anda selesai diklat dengan biaya cuma Rp400.000 bari jeung dicicil, itu akan membuat semua insya Allah mampu ya. Dan kita UNJ juga Universitas Negeri Jakarta mungkin tahun depan itu sudah membuka kelas yang menerima lulusan diklat berjenjang, termasuk UT ya. Universitas terbuka itu negeri loh Bu, jadi UT akan siap menyalurkan Anda ke yang teman-teman kita yang diklat berjenjang ini. Dan lumayan kan, bisa 1 semester kan lumayan ya, mahal ya. Kalau misalnya cuma diklat berjenjang cuma 400, langsung semester 1 kan, ini juga membahagiakan beritanya. Terkait Kesra, kami akan meluncurkan UMKM sudah ya Bu ya, nanti tadi alhamdulillah. Doakan kami akan membuat e-koperasi. Oh ya, untuk peserta yang lomba itu wajib menjadi anggota e-koperasi. Gimana caranya? Nanti dipimpin oleh sedikit aja, barang 30 menit atau 25 menit ya, untuk menginstall di Play Store Ibu e-koperasi Himpaudi Jaya. Nanti ketik itu, nanti caranya sama Pak Iksan ya, IT kita ya, yang nanti akan membantu. UMKM kita akan bekerjasama dengan ABM, Agro Banten Mandiri, BUMD-nya Provinsi Banten. Siap-siap Ibu menjadi reseller ya, resellernya ABM, tapi tetap melalui Himpaudi Kabupaten Serang. Segera daftar, karena kemarin pas kita ini nggak hadir ya, jadi mohon di daftar segera yang mau ikut, supaya kita punya pemberdayaan untuk jangan sampai cerita sedih aja yang kita dengar dari guru PAUD. Ternyata guru PAUD banyak yang pengusaha gitu ya. Dengan begini kita bareng-bareng meningkatkan usaha para guru PAUD. Segera, karena ABM tidak menunggu lama. Kalau Kota Serang sudah siap dengan 100 orang, Pandeglang juga dengan 100 orang, siap juga UKM-nya Kabupaten Serang, kita tunggu. Yang lain sudah. Jadi kami ingin meningkatkan kerjasama sebanyak-banyaknya dengan siapapun yang mau menggandeng dengan kami. Untuk itu pinjaman nanti sedang berjalan ya Bu ya. Kemarin yang mengajukan dari BJB itu ternyata yang di ACC dari 104 peminjaman itu di ACC lolos silk. Tahu lolos silk itu apa tuh? Jadi di screeningnya bank gitu loh, cuma 18 sedang diverifikasi, nanti akan diumumkan. Tapi kita tidak mati gaya gitu, karena BJB juga ternyata minjem 5 juta terus nggak dilirik gitu. Kalau yang 100 juta minjemnya ya Pak ya 200 juta karakter semangat cina bangga. Serius Pak, jadi kami Pak jangan gitu, saya di depan kepala BJB bilang gitu. Jadi intinya ibu-ibu kalau memang mau lebih dari itu silahkan melalui Himpaudi, tetapi memakai agunan, kami siap fasilitasi. Jadi untuk peminjaman untuk usaha menengah kecil guru PAUD ya. Jadi jangan takut Bu, BJB sudah welcome sekarang. Nah untuk itu kami terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang telah memberikan insentif ya kepada guru PAUD ya. Berapa Pak, setahun sekali ya Pak dibagikan? Nah per 6 bulan, alhamdulillah. Daripada kagak, karena Pandeglang dan Lebak belum nih Pak, ini sudah kemajuan. Tepuk tangan dong untuk Dinas Pendidikan ya. Mudah-mudahan nanti seperti Cilegon
ya. Cilegon mah tiap bulan, sabulana sabaraha 600. Artinya hari ini kita mulai, yuk tunjukkan aja, kita mau kerja aja dulu. Yang menilai mah nanti orang pasti akan menilai siapa kita, ya. Itu yang ingin kami sampaikan. Terus Pak, kalau misalnya nanti Pak, mohon nih kalau misalnya ada yang menang nanti ya di profil lembaga PAUD terbaik seprovinsi Banten dari Kabupaten Serang, Bapak nggak usah sibuk-sibuk. Ayah ngabere APE, saha dari bingung cenah ya, boga APE ya Pak. Nu menang baik Pak dibere, siap? Nah, gitu Pak ya, nanti saya akan bicara gitu. Kemudian APK alhamdulillah sudah ada kenaikan. Kemudian yang S1 nggak linear, mohon nih tolong wajib ikut diklat. Karena apa, ini profesi loh. Jangan salah, kita ini udah profesi. Kalau profesi itu harus profesional. Cuman lulusan ekonomi, emang mereka ngajaran iya untuk rugi kan? Artinya mohon maaf ini ya, ini penting. Jadi sebagai SIM, surat izin mengajar itu tunjukkan dengan diklat berjenjang, ya. Saya ingin membangun kesadaran itu supaya jangan sampai aing hiji cenah ya. Ulah gitu, artinya harus tetap meningkatkan kompetensinya. Baik, dari 4046 guru, jadi mohon ini segera melakukan perubahan diri untuk menuju profesional, mandiri, dan bermartabat. Baik, saya akhiri sambutan saya sekaligus menutup acara, tapi saya punya pantun. Boleh? Ya, ke Pasar Baru bersama Anya. Jawab Bapak BPJS. Mampir sebentar di Kota Mitra. Pemimpin naon dia? Kayak dibaca dulu ada benang nyontek. Pemimpinku nyata kerjanya, bukan pintar bercerita. Nampak nggak? Bales ya Pak, izin ya Pak. Jalan apa nih? Juluk-juluk si buah mangga, mangga jatuh ke dalam telaga. Itulah yang harus kita jaga biar tak masuk pihak ketiga. Ya, artinya gini Bu, kita ini nggak boleh diobok-obok. Kalau Himpaudi nggak boleh masuk ke pihak ketiga. Jadi Himpaudi yang memperjuangkan untuk profesional, mandiri, dan bermartabat. Itu aja tujuannya, betul? Oke, baik. Saya akan resmi buka rakerda ini dengan membaca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rakerda 1 Himpaudi Kabupaten Serang berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Slogannya Bu, jangan lupa. Bukan. 1 visi, 1 aksi, 1 dedikasi. Coba jawab. Himpaudi. Ulang kompak nih ya. 1 visi, 1 aksi, 1 dedikasi. Ya. Himpaudi. 1 visi, 1 aksi, 1 dedikasi. Himpaudi. Ulangi nggak Pak? Ulangi. Siap ya? Yang kompak Pak. Ini masuk TV soalnya. Siap ya? Kenapa? Himpaudi. 1 visi, 1 aksi, 1 dedikasi. Himpaudi. Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi awal kulli yatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.